Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Lutfia Azara dengan NIM A221200059. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang mamalia. Nah, mamalia adalah kelompok yang tertinggi dari dunia hewan. Istilah untuk mamalia berhubungan dengan kelenjar mamae atau kelenjar susu pada hewan betina untuk menyusui anaknya. Pemeliharaan anak oleh induknya merupakan perkembangan yang sangat tinggi pada klasis ini dan mencapai puncaknya pada spesies manusia. Bermacam-macam mamalia hidup di berbagai habitat, mulai dari daerah kutub sampai daerah tropis, dari laut sampai ke hutan-hutan yang paling lebat dan gurun pasir yang paling kering. Beberapa spesies hewan diburu untuk mendapatkan bulu-bulunya atau rambut. Beberapa rodentia dan sarnivora rusak ladang-ladang dan ternak. Beberapa hewan mamalia merupakan reservoir dari berbagai penyakit. Hewan-hewan pemeliharaan atau ternak merupakan sumber daging, pakaian, dan juga untuk transformasi bagi manusia. Ciri-ciri mamalia. Ciri-ciri klasis mamalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh umumnya ditutupi oleh rambut. Beberapa spesies sedikit rambutnya yang secara periodik berganti. Kulitnya mempunyai banyak kelenjar atau lemak, keringat, bau, dan susu. Kedua, tengkorak dengan dua occipital condyles. Vertebrae leher umumnya beruas 7. Ekor umumnya panjang dan mudah bergerak. Ketiga, daerah hidung ramping, mulut dan gigi jarang yang tidak ada dalam soket atau alveoli. Terdapat pada kedua rahang dan berdiferensiasi berhubungan dengan kebiasaan makanannya. Lidah umumnya mudah bergerak, mata dan kelopak mata yang bergerak. Telinga dengan pinnae atau daun telinga luar yang berotot. Keempat, 4 anggota badan atau pada Cetacea dan Sirenia tidak ada anggota belakang. Masing-masing kaki dengan 5 atau kurang jari dan beradaptasi untuk berjalan, berlari, memanjat, membuat lubang, berenang, atau terbang. Jari-jarinya mempunyai cakar bertanduk, kuku, dan seringkali telapak yang berotot. Jantung secara komplit terbagi dalam 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel yang jelas. Hanya ada arcus aorta yang kiri. Keenam, respirasi hanya dengan paru-paru, larynx dengan korda vokalis atau kantung suara, diafragma yang komplit dan memisahkan paru-paru dan jantung dari abdominal. Ketujuh, sebuah kantung kencing yang ekresinya berupa urin. Kedelapan, terdapat 12 pasang nervis cranialis, otak berkembang sempurna, cerebrum dan cerebellum besar. Kesembilan, temperatur tubuhnya teratur atau homotermis. Kesepuluh, jantan mempunyai organ kopulasi atau penis, fertilisasi internal, telurnya umumnya kecil, tanpa sel dan tertahan di uterus dari betina untuk perkembangannya. Terdapat selaput embrio dan plasenta untuk melekatkan embrio pada uterus untuk suplai makanannya dan disusui dari kelenjar mamae. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan mamalia dapat kita lihat pada salah satu contohnya yaitu pada sapi. Lambung yang tersusun dari 4 bagian yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kilap atau omosum, dan perut masam atau obomasum. Makanan yang berupa rumput dan sebagainya dari mulut melewati kerongkongan masuk ke dalam perut besar. Dari perut besar makanan kembali ke mulut untuk dimumah. Setelah dimumah, makanan ditelan dan masuk ke dalam perut jala, kemudian ke perut kilap, dan akhirnya ke perut masam. Sistem reproduksi, kelamin terpisah, fertilisasi internal, lubang genital dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis, testis menghasilkan spermatozoid dan berada pada saku skrotum. Ovum sangat kecil, perkembangan embrio terjadi dalam uterus, menempel pada dinding rahim atau uterus dengan perantara tali pusat dan plasenta. Kemudian sistem gerak,
mempunyai dua pasang anggota gerak dengan bermacam-macam bentuk untuk berjalan, memegang, memanjat, menggali, berenang, dan lain-lain. Contohnya pada kelinci, tungkai depan berjari 5, tungkai belakang berjari 4, lebih kuat dan lebih panjang, sesuai untuk melompat. Sistem skeletal antara lain terdiri dari kolumna vertebralis atau ruas tulang belakang, sternum, tulang dada, costae, tulang rusuk, scapula, tulang belikat, clavikula, tulang selangka. Kemudian sistem pernafasan dengan dua lobus paru-paru yang masing-masing dalam ruang pleura yang terpisah. Terdapat laring yang beratap epiglotis sebagai alat suara. Sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup dan ganda. Terdapat dua buah vena cava anterior kiri dan kanan. Pada manusia hanya ada satu di sebelah kiri. Jantung beruang 4 dengan sekat sempurna. Sel darah merah tidak berinti. Terdapat peredaran darah besar atau darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung, dan peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Nah, kemudian sistem ekskresinya itu sepasang ginjal bertipe metanefros, bentuk seperti kacang kapri, ruang ginjal atau pelvis renalis dengan kandung kemih vesica urinaria dihubungkan oleh sepasang ureter. Pada kelinci tidak ada kloaka atau urin keluar lewat lubang urogenitalis. Nah, kemudian sistem alat indera dan sistem saraf mempunyai lidah yang berlapis lendir dan memiliki papila-papila perasa. Indera penglihatan dengan sepasang mata berkelopak mata atas dan kelopak mata bawah yang dapat dipejamkan. Pada sudut mata terdapat pelika semilunaris atau sisa membran nictitans. Pada kelinci, daun telinga relatif panjang, mempunyai membran timpani dan tulang pendengar malleus, incus, dan stapes. Organ penciuman lebih efektif. Kulit juga berperan sebagai organ ekskresi. Pankreas juga berfungsi sebagai kelenjar buntu yang menghasilkan hormon insulin. Sistem saraf pusat, cerebellum, atau otak besar dan otak kecil. Relatif besar, terdapat 12 pasang saraf kranial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi mamalia. Semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami materi tersebut. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi ya.